Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Prisana Pita Ayu, dan 2 teman saya, yaitu Sandra dan Ria. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu nama saya Prisana Pita Ayu, saya dari Prodi Manajemen Dakwah dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Saya bertempat tinggal di Lamongan. Saya Sandra Dila Ekasari dari Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, alamat Lamongan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amda Widatul Hayati, asal Sidoarjo. Berikut saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari mempelajari perilaku konsumen. Manfaat mempelajari perilaku konsumen adalah pemahaman terhadap perilaku konsumen sangat bermanfaat untuk kepentingan penyusunan strategi pemasaran. Berikut dari manfaat mempelajari perilaku konsumen yang pertama, yaitu membantu mengidentifikasi produk yang dibutuhkan dan produk yang sudah hilang. Memahami perilaku konsumen sangat membantu Anda untuk mempelajari apakah produk Anda dapat memenuhi kebutuhan secara spesifik. Yang kedua, yaitu membantu menentukan strategi marketing yang tepat. Setiap konsumen akan memberikan respon yang berbeda pada setiap strategi marketingnya. Yang ketiga, yaitu meningkatkan pendapatan. Memahami perilaku konsumen memungkinkan Anda dapat mengidentifikasi dan menindaklanjuti hal-hal yang rasa diperlukan. Manfaat mempelajari perilaku konsumen adalah dapat menafsirkan beberapa risiko yang akan timbul terhadap bisnis dan membantu untuk meminimalisir risiko tersebut. Maka dari itu, konsumen adalah aspek terpenting dalam kelangsungan sebuah bisnis. Adapun manfaat masyarakat umum mempelajari perilaku konsumen seperti membantu menentukan harga yang tepat untuk suatu produk atau layanan. Tanpa menganalisis perilaku konsumen, penetapan harga pada produk akan membuat bisnis kebingungan. Yang selanjutnya, memudahkan dalam membuat konten. Jika Anda membuat konten tanpa mengetahui perilaku konsumen, Anda hanya membuang energi dan waktu. Dengan data yang dikumpulkan dari analisis tersebut, Anda bisa menyesuaikan konten dengan keinginan dan kebutuhan setiap konsumen. Mungkin untuk prestasi saya saat ini, saya belum mengerti diri saya sepenuhnya sendiri mengenai prestasi yang sedang saya capai. Tetapi dari umur saya yang sekarang yang menginjak 21 tahun ini, alhamdulillah saya pernah membuka usaha seperti waktu lebaran kemarin, yaitu hampers, dan alhamdulillah mendapatkan untung yang luar biasa. Dan saya juga sedang merintis usaha kecil-kecilan seperti makanan kecil. Semoga saja itu menjadi jalan untuk mengetahui apa prestasi saya, apa kebisaan saya terhadap diri saya sendiri untuk menjadi yang lebih baik ke depannya lagi. Kelebihan, saya masih mencari kelebihan saya karena saya juga masih mencari jati diri saya sendiri. Prestasi saya juga belum mengetahui. Bakat saya juga tidak paham dengan bakat saya. Semua itu berasa kayak alhamdulillah di umur saya yang ke-21 tahun ini, saya bisa dibilang saya seorang yang mandiri karena apa-apa sendiri. Alhamdulillah saya tidak meminta kepada orang tua saya sudah menggeluti dunia persopian, baik saya menjadi seller maupun Shopee affiliate link. Kalau seller, saya dari 2020 sudah menjual masker organik di Shopee dan Buket. Kemudian sekarang saya menggeluti dunia perjilbaban. Bella Store cuma 10.000, kalian bisa order di Shopee Ceria. Kemudian jika Shopee affiliate link itu merupakan kita sebagai kayak freelance, bukan freelance siapa ya, kita mempromosikan barang, dimana barang itu nanti kita share link. Ketika share link, nanti orang masuk ke Shopee pakai link tersebut, kita akan dapat komisi.
untuk impian saya setelah lulus dari UINSA, mungkin saya akan bekerja dan yang sesuai dengan diri saya. Habis itu mungkin setelah cukup pengalaman akan membuka usaha kecil-kecilan sendiri gitu, terus bisa membantu orang yang membutuhkan, terutama bisa membahagiakan orang tua. Idola saya ialah salah satu seorang influencer atau public figure. Beliau ialah Delta Hesti dan Tom Liwafa. Idola saya kali ini yaitu Maudy Ayunda, salah satu artis muda Indonesia dari kebanggaan Indonesia juga. Kenapa saya sangat mengidolakan beliau? Karena beliau juga berprestasi dalam bidang akademis. Tidak hanya itu saja, beliau juga aktif dalam perfilman Indonesia, mempunyai single lagu, album lagu, dan mempunyai nominasi terbaik. Untuk idola saya adalah Cinta Laura. Kenapa saya memilih Cinta Laura? Yang pertama, karena dia bisa membagi waktunya antara studinya dan karirnya. Yang kedua, orangnya simple dan jarang orang memiliki pemikiran yang simple seperti itu. Kayak alasan dia berhemat gitu. Terus dia tuh menjawabnya, daripada membelanjakan barang mewah yang mahal, akan lebih baik kita membantu orang yang membutuhkan. Kan jarang gitu ada orang yang berpemikiran seperti itu. Terus habis itu dia juga berprofesi sebagai model, penyanyi, artis gitu. Tidak hanya itu juga, dia juga masuk dalam dunia bisnis gitu, dan bisnisnya juga udah internasional, dan kan butuh waktu, butuh usaha juga untuk menjadi internasional tersebut, dan itu usaha-usahanya sangat Masya Allah banget. Salah satu alasan kenapa saya kuliah di manajemen dakwah dan memilih di Universitas UINSA, yang pertama itu karena dorongan dari orang tua. Karena orang tua saya kepengen anaknya mempunyai pendidikan, yaitu yang prodinya manajemen dakwah. Terus dan sampai detik ini juga saya bisa menerimanya dengan ikhlas, menjalaninya dengan senang hati, karena kuliah ngambil prodi manajemen dakwah ini tidak seburuk yang apa saya kira, dan tentunya sangat nyaman, apalagi kampusnya yang sangat luas, terus pertemanannya yang sangat positif sekali, dan dosen-dosennya yang baik. Motivasi bagi kita semua, bergeraklah selagi masih ada waktu, dan jangan sampai kita di hari tua nanti menyesal kenapa kok gak dilakukan sekarang. Seumpama nih, saya dulu juga gitu, saya bingung, saya pengen punya usaha sendiri, saya pengen mandiri, saya pengen memiliki uang sendiri biar saya bisa beli ini itu, dan iya, saya terkendala modal. Dan alhamdulillah sih Shopee itu menyediakan Shopee Pay Later, yakni Shopee bayar nanti ya. Memang dia bisa, tapi kan ada sisi baiknya juga. Tapi jangan bergantung juga. Jika sudah modalnya balik, maka kita kembalikan dan kita putar tanpa Shopee Pay